Halo sobatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama YTGS Tutorial YouTube, channel para konten kreator pemula yang akan melakukan perkumpulan di sini dan saling kunjung berkunjung. Oke, terima kasih sobatku semuanya sudah bersedia mampir di video ini. Semoga apa yang kalian cita-citakan segera tercapai dan apa yang kalian inginkan juga terkabul. Ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama ingin karena itu eh, saling sharing dan apa sih yang akan kita bahas? Saya akan bahas sebetulnya ini sesuatu yang sudah tidak asing dan pastinya kalian juga tahu dan paham. Tapi sekali lagi tidak bermaksud untuk menggurui. Saya hanya ingin mengingatkan kepada sobat-sobat para konten kreator YouTuber pemula untuk terus melakukan cara ninja, yaitu melakukan komentar, karena setiap komentar kalian nantinya akan eh, dikunjungi balik ya. Jadi ketika kalian melakukan komentar pada video ini, pastinya akan dicek satu persatu nanti ya, sesuai dengan kemampuan ya, berapa orang dalam satu hari. Kalau misalnya satu hari itu nggak sanggup, ya dilanjutkan besoknya seperti itu, atau malamnya, atau ketika ada waktu yang luang. Terima kasih ya sobat-sobatku semuanya. Ini ada pembahasan tentang fitur jelajah, bagaimana cara menghasilkan traffic dari fitur jelajah. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang traffic ya, ataupun lalu lintas kunjungan dari seseorang ke suatu channel YouTube atau ke video suatu konten kreator, pastinya sudah tidak asing dengan cara penonton untuk melakukan ataupun menonton dan menemukan video kita. Tetapi di sini saya berusaha, atau kita semuanya sama-sama berusaha untuk memperkenalkan channel kita dari satu orang, dua orang, 10 orang, sampai ribuan orang bahkan. Karena tanpa perkenalan ini, maka video kita juga akan sulit sekali untuk masuk ke dalam rekomendasi, dan juga susah untuk menghasilkan fitur jelajah ini, teman-teman. Jadi seperti itulah kira-kira gambarannya. Abang ini bicaranya ngomong-ngomong doang, nggak pernah praktek. Oke, nanti saya akan tunjukin, tapi ya nggak sekarang. Dan saya juga nggak butuh apa namanya, pembuktian-pembuktian yang memang tidak berkaitan ya. Nah, tapi ini akan disesuaikan dengan apa yang memang harusnya kita ketahui dan harusnya kita paham gitu ya. Jadi gini teman-teman ya. Di Analytics itu Studio itu sudah ada yang namanya traffic yang dihasilkan dari fitur jelajah. Bagaimana fitur jelajah ini bisa terjadi? Dan bagaimana fitur jelajah ini bisa masuk ke dalam Analytics YouTube Studio kita? Pastinya ketika walaupun kalian sudah melakukan saling apa namanya, kunjungan ya, tapi masih tetap saja kadang-kadang video kita tidak akan dapat fitur jelajahnya, tidak dapat traffic fitur jelajahnya. Bahkan kadang-kadang yang paling banyak itu trafficnya dari halaman channel. Itu kan usaha awal sebetulnya, itu usaha awal kita. Kenapa bisa banyak dihasilkan dari halaman channel? Karena kita berusaha untuk memperkenalkan channel kita ke orang lain gitu, teman-teman. Jadi ketika kita memperkenalkan channel kita ke orang lain, setelah orang lain melakukan subscribe ke channel kita, maka ya, melakukan subscribe kemudian menonton, maka yang dihasilkan itu ya dari halaman channel trafficnya. Nah, bagaimana untuk menghasilkan fitur jelajah? Untuk menghasilkan fitur jelajah, setelah tadi kita memperkenalkan channel ya, dari satu orang, dua orang, 10 orang, sampai 1000 orang, ratusan ribu orang bahkan, setelah menghasilkan tersebut dan banyak orang yang melakukan subscribe ke channel kalian, otomatis nanti dari, anggaplah 1000 orang ya, dari 1000 orang ketika kita melakukan upload pasti akan muncul di beranda channel dia, atau anggapnya dari 1000 orang ada 10 orang saja, kita ambil yang terkecilnya saja,
ada 10 orang yang mengunjungi channel kalian dari beranda YouTube-nya, itu akan menghasilkan traffic fitur jelajah. Ya, ini hanya gambaran saja, tapi bisa lebih ya, bisa lebih dari 1000 orang. Kadang kalau nonton semua sih saya rasa nggak mungkin, ya kurang lebih setengahnya lah, atau 50%, 70% seperti itu bisa jadi yang menonton langsung dari beranda YouTube ataupun bukan dari fitur-fitur yang lain. Kalau fitur lain itu contohnya seperti, walaupun sudah pernah subscribe, kalau mengaktifkan notifikasi lonceng dari notifikasi, kemudian atau dari playlist ya, atau dari end screen, dari iCard ya, atau apa namanya, anotasi ya, kartu anotasi. Nah, karena ini berhubungan dengan fitur jelajah, artinya adalah bagaimana kita bisa menjangkau banyak orang untuk melakukan subscribe ke channel kita, sehingga memungkinkan video kita untuk muncul pada beranda channel dia, beranda YouTube-nya ya, bukan channel, beranda YouTube orang tersebut ya. Maka presentasinya itu bisa menghadirkan ataupun mendapatkan kemungkinan untuk mendapatkan traffic dari fitur jelajah ya. Jadi sekali lagi, fitur jelajah yang kita lakukan tidaklah salah. Apakah dengan cara melakukan kunjungan itu juga salah? Tidak salah. Walaupun trafficnya lebih besar dari halaman channel, Bang. Tidak, sekali lagi tidak. Tidak ada yang salah, karena semua traffic itu kan sudah disediakan memang. Traffic itu dari mana saja. Cara penonton menemukan video kita itu dari mana saja kan sudah disediakan. Jadi kita tinggal mengolah dan juga berpikir ya. Kita berpikir bagaimana sih caranya supaya traffic dari fitur jelajah ini lebih tinggi. Bagaimana sih caranya supaya traffic dari rekomendasi video lebih tinggi? Bagaimana sih traffic dari halaman channel ini lebih tinggi? Bagaimana sih traffic dari penelusuran YouTube ini lebih tinggi? Tentunya dari masing-masing hal tersebut memiliki cara-cara yang berbeda dan pastinya sangat unik-unik sekali. Nah, begitulah teman-temannya. Kira-kira gambaran tentang namanya itu menghasilkan traffic dari fitur jelajah. Sekali lagi bahwa traffic fitur jelajah ini tidak selamanya bisa dijadikan sebagai acuan yang harus kita porsir terus ya, karena ada masanya. Makanya ada yang mengatakan bahwa kita harus menyesuaikan ataupun menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau saat ini kita adalah konten kreator pemula, YouTuber pemula, ya pasti kalau misalnya kita menghasilkan traffic dari halaman channel ya wajar, karena kita melakukan kunjungan. Kalau kita tidak melakukan kunjungan, maka traffic itu tidak akan menghasilkan traffic halaman channel. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan traffic dari fitur jelajah, artinya kita sudah melakukan kunjungan, orang sudah pernah subscribe. Berarti orang yang sudah pernah subscribe ke channel kita tersebut bisa jadi menonton video kita lagi, kemudian dari beranda YouTube. Nah, seperti itu. Sampai jumpa, semoga bermanfaat, dan saya Mas Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.